Pengadilan Tipikor memvonis Irman dan Sugiharto masing-masing 7 dan 5 tahun penjara dalam perkara EKTP. Irman dan Sugiharto terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan proyek KTP elektronik. Dua mantan pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri akhirnya divonis sebagai terpidana dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis penjara 7 tahun dan denda sebesar Rp500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan kepada terdakwa Irman. Sementara bagi terdakwa Sugiharto, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun dan denda sebesar Rp400 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Vonis kedua terdakwa tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK sebelumnya. Hakim menyebutkan Irman terbukti menerima uang sebesar $300.000 Amerika Serikat dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan $200.000 Amerika Serikat dari terdakwa Sugiharto. Sementara Sugiharto terbukti menerima uang sebesar $30.000 Amerika Serikat dari pengusaha Paulus Thanos dan $20.000 Amerika Serikat dari Johannes Marlim. Uang yang diterima Sugiharto kemudian digunakan untuk membeli mobil Honda Jazz seharga $150 juta. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irman dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Sugiharto dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kuasa hukum Irman dan Sugiharto, Susilo Ariwibowo, kecewa terhadap vonis Hakim Tipikor. Menurutnya, vonis kepada kliennya terlalu berat, mengingat keduanya bukan aktor utama dalam kasus korupsi KTP elektronik tersebut. Terlebih lagi, Irman dan Sugiharto dinilai kooperatif dan membantu proses penyidikan mengungkap aktor-aktor utama dalam kasus tersebut. Meski kecewa, Susilo masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding setelah berkonsultasi dengan Irman dan Sugiharto. Hukuman penjara yang 7 tahun ini saya kira cukup berat ya. Dan harapan kami seharusnya bisa kurang dari 7 tahun maupun yang 5 tahun begitu. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang sebenarnya dari fakta-fakta yang ada itu tidak terungkap juga di dalam persidangan. Misalnya, ya. Misalnya mengenai kelanjutan dari pemberian uang kepada Meriam. Sebelumnya, mengacu pada surat tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada 22 Juni 2017 lalu. Sedikitnya ada 6 perbuatan yang dilakukan Irman dan Sugiharto dalam kong kali kong proyek KTP elektronik hingga merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun dari seluruh total proyek Rp5,9 triliun. Di antaranya, keduanya dinilai bertindak menguntungkan diri sendiri, menguntungkan pihak lain, dan melakukan sejumlah lobi dengan sejumlah anggota DPR dan pejabat terkait. Friendly Sagala, Budi Manurung, Berita 1, Jakarta.